Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Prayogo dengan NIM A1M02049494A dari Prodi Pendidikan IPA, dosen pengampu Muhammad Dr. Kristiawan MPD dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan tema konsep dasar manajemen pendidikan. Dengan materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, pembagian manajemen, 5 komposisi keterampilan manajemen, 6 ruang lingkup manajemen pendidikan, 7 prinsip-prinsip manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari bahasa manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata digabungkan menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Manajemen menurut diri 1886 adalah kemampuan mengarahkan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari unsur usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blanchard 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam arti sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali serta keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara sistematis berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Lagerfeld 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, pelindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3 berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, mengarahkan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol kelengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Nawawi 1983 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa
proses pemulihan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M+1 menurut Usman 2009 dan Henry Fayol 6M, yaitu sebagai berikut. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, mengarahkan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Buah material atau barang material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. 3. Mesin atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. 4. Money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. 5. Metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari adanya inefisiensi dan pemborosan dalam lembaga pendidikan. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerapkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. 6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. 7. Minutes atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadi dan Mazhali 2012 antara lain: 1. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran efektif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan atau FICAM. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhnya salah satu dari keempat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertujunya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga pendidik sebagai manajerial. 4. Tercapainya tujuan pendidik secara efektif dan efisien. 5. Terkembalinya tenaga pendidikan dengan teori, dengan proses dan tujuan administrasi pendidikan. Bertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajer pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif dari Asmedi 2012. Pembagian manajemen. 1. Manajemen puncak atau top manajemen disebut juga dengan manajemen eksklusif. Eksklusif terdiri dari Dewan Instruktur untuk Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana yang luas untuk lembaga dan memberikan keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen menengah atau middle management disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager.
Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan 3. Manajemen pelaksanaan atau operating management yang disebut juga dengan manajemen penyediaan atau supervisor yang manajemen tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknik atau teknik skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat produksi teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. 2. Keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua keterampilan dalam kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan. B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. 2. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal baik pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Dikutip dari Baharudin 2010. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara umum. Proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 6. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai privilege atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan keterampilan dan mendukung masyarakat. 8. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimis dalam melaksanakan proses belajar. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya.
mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan 5. Relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.